sebagai closing acara, saya pesan sajalah, Al-Quran jangan lupa dibaca. Panjenengan sebagai orang tua jangan lupa membaca Al-Quran. Nanti sudah panjenengan membaca, kemudian ditularkan, diajarkan kepada anak cucu. Kalau tidak bisa mengajari, ya monggolah di lingkungan sekitar mungkin ada TPQ, mungkin ada majelis diniyah, majelis taklim diniyah, atau kalau tidak bisa mengundang guru ngaji supaya membimbing anak cucu kita semua supaya betul-betul menjadi anak yang solih dan solihah. Dan sering saya sampaikan Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ini kalau urusan makan minum, urusan seperti itulah, itu Allah menjamin. Saya sering sampaikan, kemarin waktu ngaji di Pak Dandim ya saya sampaikan waktu Walimatut Tasmiyah, kalau soal makan minum ini Bapak Ibu, cicak yang hanya bisa ke sana kemari satu gedung ini saja, tidak bisa kemana-mana, ke Jakarta tidak bisa, ke Artos nggak bisa, hanya lingkungan sini, ini kenyang. Apalagi manusia, wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau urusan makan, urusan minum, tetapi Allah di dalam Al-Quran tidak ada jaminan. Kalau diwah-wah luweh cara bahasa orang Jawa, ngaji kono, sekolah kono, sakarepmu, tanpa dikawal betul-betul orang tua, saya yakin itu Allah tidak menjamin seperti itu. Maka dari itu pesan saya terakhir, monggo di samping panjenengan Al-Quran jangan lupa sebagai sumber kebahagiaan, juga anak cucu diajarkan pendidikan sekolah setinggi langit monggo, tetapi usahakan bisa membaca kitab suci Al-Quran, bisa sholat 5 waktu, sehingga ketika dewasa betul-betul menjadi aulad dan sholihin wabanatin sholihat, anak cucu yang sholih dan sholihah, dambaan kita semua, amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, mari kita tutup dengan bacaan doa ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami khususnya yang hadir dalam kesempatan ngaji siang pagi ini, berikanlah keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Mudahkanlah segala urusannya. Berikanlah kami anak cucu yang solih dan solihah. Mudahkanlah segala urusan kami. Berikanlah kami rizki yang barokah dan manfaat. Anak cucu yang barokah manfaat. Umur yang barokah manfaat. Berikanlah pekerjaan yang barokah manfaat. Dunia dan akhirat. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah puasa Ramadan ini dapat melaksanakan kewajiban dan kesunah-sunahannya, dapat melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kami puasa yang berkualitas sehingga diterima oleh Engkau ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd.
Yang saya muliakan dan saya hormati Direktur Utama PT BPR Bank Bapas 69 Bapak Haji Rahmat Widodo. Walaupun dalam kesempatan ini belum bisa hadir, yang saya muliakan dan saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Bank Bapas 69 Ibu Hajah Retno Rahmat Widodo, segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Bank Bapas 69 yang saya muliakan dan saya hormati, tidak lupa kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Bank Bapas 69 yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita menghaturkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan siang pagi ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan kewarasan, sehingga bisa bertatap muka dalam rangka ngaji, dalam rangka kajian bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan pada siang pagi ini senantiasa diberikan tambahan rahmat, petunjuk, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, khususnya yang hadir dalam kesempatan ini, umumnya keluarga besar PT BPR Bank Bapas 69. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salamnya Allah semoga tetap dicurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semua tunggu-tunggu barokah syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum kita berbicara terkait bulan suci Ramadan, pertama mari kita berdoa dengan bahasa Jawa yang nanti kita ikuti dengan sholawat Nabi. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan Ramadan ini bulan yang wa du'auhu mustajabun, permintaan hambanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut adalah ijazah dari Allah Yarham Simbah Kiai Dalhar Watu Congol. Allahumma obat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma obat muga-muga pinaringan selamat. Monggo. Allahumma obat bisa nyandang bisa. Allahumma obat muga-muga pinaringan selamat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih mari. Allahumma kitra kitri sugih pari sugih sapi. Monggo. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih. Allahumma kitra kitri
sugih pari sugih sapi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu doa untuk orang yang mempunyai etos kerja. Jadi kita berdoa di dalam bekerja ini supaya mempunyai etos kerja, pandangan kerja, semangat kerja, dan dilandasi hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan apa? Rizki dan kerjanya tambah barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya muliakan, bulan Ramadan ini kalau kita hitung menurut hitungan bulan Hijriah, yang mana jumlahnya juga ada 12. Bulan Hijriah itu jumlahnya ada 12. Pertama diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kemudian bulan Ramadan ini dalam bahasa Arab dikatakan atau diartikan bulan Yarmiduz Dzunub, bulan yang membakar dosa-dosa manusia. Karena apa? Bulan Ramadan ini membakar dosa manusia. Membakar dosa manusia itu bulan Ramadan ini, tetapi dosa bagi orang yang menjaga bulan suci Ramadan bukan hanya lapar dan haus, tetapi bisa membakar dosa semuanya itu dengan mengikuti sunnah-sunnah dan wajib-wajibnya bulan suci Ramadan. Apa saja di dalam bulan suci Ramadan ini yang menyebabkan nanti puasa kita tambah berbobot, berkualitas, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah qiyamul laili. Pada malam harinya kita berusaha untuk sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu yang rawuh ini kalau malam sholat tahajud atau tidak, Bu? Kok tidak mantap menjawabnya? Kalau malam bangun tidur pipis saja atau diikuti dengan qiyamul lail, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, tahajud atau tidak, Bu? Ora kompak nih. Tahajud, karena apa? Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam itu kamu semua, laki-laki maupun perempuan, berusahalah untuk apa? Tahajud,
qiyamul lail minimal 2 rakaat sebagai bahan tambahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi itu Bu, kalau bangun tidur, kalau Rasulullah bangun terlebih dahulu, beliau pasti membangunkan istrinya. Bu, tahajud, tahajud. Jenengan ngoten apa mboten, Bu? Garwane begitu atau tidak, Bu? Kalau sulit dibangunkan istrinya, Rasulullah mengatakan wa yurasul ma'u, ambil air, kemudian bukan digebyur. Kalau digebyur semuanya, wah nanti bahaya kalau digebyur. Ambil air 1 siwur, jangan digebyur, cipratkan. Bu, tahajud, bu, tahajud, sambil dimek, sambil dipegang. Bu, itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikannya, kalau Rasul belum bangun, istrinya bangun terlebih dahulu. Bapak, abah, bah, jam 3 bah, wungu, tahajud. Sulit dibangunkan, ambil air, kemudian cipratkan kepada suami tersebut. Bapak, abah, piur, tahajud bapak jam 3. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berkeluarga seperti itu menurunkan barokah dan kemanfaatan, keterangan jiwa bagi orang yang membangun rumah tangga atas dasar perilaku yang laki-laki menolong ibadahnya istri, yang istri menolong ibadahnya suami. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin, Allahumma amin. Kira-kira abot nopo enteng, Bu? Berat nopo enteng bangun malam membangunkan suami? Berat nopo enteng, Bu? Bu, malam hari ibu bangun terlebih dahulu, kemudian membangunkan suami, berat atau ringan, Bu? Salat malam, Masya Allah. Jadi salat malam itu menjadi sumber di antara sekian banyak cara kula panjenengan sedaya itu membina keluarga, diberikan ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatul lail, salatul malam, ini yang perlu kita jaga, khususnya pada bulan suci Ramadan. Yang kedua apa? Yang kedua yang perlu kita jaga pada bulan suci Ramadan untuk meningkatkan bobot dan kualitas puasa Ramadan, yaitu waqiraatul Quran. Ibu-ibu sudah berapa juz, Bu? Sudah berapa juz Al-Quran di rumah panjenengan sedaya deres, panjenengan sedaya membaca? Diam semua. Kalau menurut Kementerian Agama, ciri-ciri orang berkeluarga itu mawaddah, sakinah, warahmah,
minimal satu rumah. Untuk taraf yang pertama, setiap rumahnya orang muslim harus mempunyai kitab suci Al-Quran. Meningkat lagi mawaddah sakinah warahmah. Grade yang kedua, kalau di dalam rumah itu ada 4 orang, maka Al-Qur'annya juga harus ada 4 kitab suci Al-Qur'an. Wonten dalem kagungan Al-Qur'an napa mboten, Bu? Al-Qur'an maharnya dulu atau Al-Qur'an membeli sendiri? Sesudah mempunyai dicantelkan di lemari atau dibaca minimal sesudah maghrib atau pagi hari habis subuh. Waduh, ngeluh. Al-Qur'an, Allah mengatakan begini, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari zikir kepadaku, maksudnya tidak pernah membaca kitab suci Al-Quran. Apa yang Allah janjikan? Fa innalahu ma'isyatan dongka. Mempunyai apa-apa. Napa, Bu? Mempunyai apa-apa. Tetapi rasanya tidak mempunyai apa. Saya ulang. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, Allah katakan apa? Mempunyai apa-apa, tetapi dalam hati, dalam pikir, rasanya seperti tidak mempunyai apa-apa. Artinya apa? Artinya tidak ada kebahagiaan. Maka dari itu saya mengajak, mari ibu-ibu di rumah, saya yakin mempunyai kitab suci Al-Quran. Sedikit banyak, 1 ayat, 2 ayat Al-Quran ini sebagai orang tua, tanamkan, monggo. Habis maghrib 2 ayat, 3 ayat panjenengan baca. Sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai cara kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya sering gambarkan, Ibu, jangan sampai hidup kita ini seperti doro. Ibu-ibu preso doro, Bu? Preso nggih? Preso merpati nggih? Saya ulang, jangan sampai hidup kita ini seperti merpati, seperti doro. Doro atau merpati ini bagaimana? Panjenengan bisa lihat, panjenengan bisa berkaca dari itu. Ketika merpati ini untuk balapan, ketika merpati ini untuk lomba, dikasih sawangan. Preso sawangan, preso sawangan, bukan sawangan kecamatan, sawangan doro. Ketika doro ini dilepas, ketika merpati ini dilepas untuk lomba, misalnya diculkan mulai dari Bandungan. Ketika merpati ini dilepas, campur-campur bahasanya. Ketika merpati ini dilepas, nging,
panjenengan yang mireng, panjenengan yang mendengar, panjenengan yang melihat. Kira kita sampai begini atau tidak, Bu? Ini dorone sopo? Merpatinya siapa? Artinya apa? Kepenak yang memandang, enak sing delok, enak sing nyawang, enak yang melihat. Tetapi orang yang melihat, orang yang mendengar tidak merasakan beban berat doro merpati yang nyonggo, yang menahan sawangan tersebut. Artinya apa? Artinya bahwa kita manusia jangan sampai karena kurang membaca Al-Quran, dilihat orang kita rumahnya bagus, mobilnya bagus, semuanya serba wah, semuanya serba mewah, enak, bagus bagi orang lah, tapi kita yang merasakan. Oh, jangan sampai yang merasakan hatinya bagaikan api neraka yang dipendam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu Ramadan mari, di luar Ramadan pun saya mengajak minimal sore hari atau pagi hari 2 ayat 3 ayat dari kitab suci Al-Quran jangan lupa dibuka dan dibaca. Amin Allahumma amin. Al-Quran. Kemudian ketika orang tua sudah bisa membaca, orang tua mau membaca Al-Quran, saya sering matur, tidak kalah penting adalah anak dan cucu kita. Mereka kita arahkan bagaimana supaya nanti anak itu besar menjadi anak yang solih dan solihah, mempunyai akhlakul karimah, bisa membaca kitab suci Al-Quran. Saya sering contohkan dulu waktu doli. Ibu-ibu perso doli atau tidak, Bu? Dulu waktu doli, kampung lokalisasi yang ada di Surabaya, perso nggih? Tahu nggih? Doli itu konon terbesar se-Asia Tenggara. Kemudian ditutup secara bertahap. Ringkasnya ada wali kota namanya Risma Harini. 2 tahun menjelang doli ini ditutup, sambil ditutup mucikari PSK diberikan keterampilan. Ada yang memasak, ada yang berdagang, ada yang menjahit dan lain sebagainya. 2 tahun sebelum ditutup, Risma Harini, Bu Risma itu keliling kampung doli tersebut. Ketika keliling kampung, ringkasnya di pojok desa itu menemukan ada satu PSK umurnya sudah 60 tahun. Ada PSK umurnya sudah 60 tahun. Kira-kira payu napa mboten, Bu? 60 tahun kira-kira payu atau tidak? Ketika ditanya oleh Bu Risma, "Yung, apa masih laku kamu ada di kampung sini?" Bu Risma sambil berkaca-kaca, sambil menangis, PSK tersebut menjawab begini, "Bu, di sini yang paling laris, income-nya yang paling banyak, sekian ratus sekian orang ini yang paling banyak adalah saya." Loh, 60 tahun.
Kok bisa 60 tahun kok paling laris, income-nya, penghasilannya paling banyak? Nggih, karena begini Bu, pelanggan saya itu bukan orang tua, bukan orang dewasa, tetapi pelanggan saya adalah anak usia 6, kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, itulah pelanggan saya, pelanggan setia. Yang ingin saya sampaikan apa? Yang ingin saya sampaikan, disinilah kontrol orang tua. Disinilah peran orang tua, secerdas apapun guru ngaji, seketat apapun aparat, kalau orang tua tidak tancut taliwondo, tidak ikut berperan mendidik karakter anak ini, mustahil anak akan menjadi anak yang solih dan solihah. Ibu, bapak yang saya muliakan, bapaknya hanya satu nih. Panjenengan bisa melihat kalau malam minggu pukul 1:30 malam di depan Metro Square dan di depan Paul Bapang, pertigaan arah menuju Borobudur. Di depan Metro Square dan di Paul Bapang itu 1:30 malam Bu, jam 1, 1:30, jam 2, kalau malam minggu, malam Ahad, ini yang paling banyak siapa? Yang paling banyak adalah anak usia sekolah SMP, SMA. Aparat ini patroli ya hanya dermo patroli, tidak ngawat-awati cara wong Jawa. Jadi yang paling berperan saya sampaikan, monggo putra putri panjenengan diarahkan sebaik-baiknya, bisa lewat TPQ, bisa lewat madrasah diniyah, bisa lewat pesantren, bisa lewat apa dan apa, mendatangkan guru ngaji untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang solih dan solihah, bisa membaca kitab suci Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Yang pertama Al-Quran. Kemudian dalam Ramadan ini apa yang perlu kita sampaikan untuk meningkatkan puasa kita? Yaitu kita diperintahkan bisa menjaga sholat sunat rawatib. Tahu Bu sholat sunat rawatib? Bu, sholat sunat rawatib preso napa mboten? Sholat sunat rawatib itu adalah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sebelum dan sesudah sholat wajib. Karena apa? Saya ambil contoh satu saja. Utamanya kita bisa menjaga qobliyah subuh atau rawatib subuh. Ibu-ibu yang hadir, yang rawuh ini kalau bangun jam berapa Bu? Bu, di luar Ramadan. Bu, bangun di luar Ramadan, kalau pagi bangunnya jam berapa Bu? Jam 3 sudah bangun semua? Kalau bangunnya pagi, di samping tadi tahajud tidak lupa, kemudian sebelum sholat subuh ini kita jangan lupa sholat sunat rawatib qobliyah subuh. Apa keutamaannya? Sering saya sampaikan, Rasul mengatakan begini, man sholla sunnatal fajri fi baitihi yuwassa'u lahu rizquhu. Barang siapa sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, kalau bisa. Jadi sebelum kamu sholat, sebelum ke masjid, bangunnya gasik, sholat sunnahnya subuh di rumah, yuwassa'u lahu rizquhu.
orang tersebut akan diberikan kelapangan, keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luas rezekinya itu bukan berarti kalau sekarang mobilnya satu, yuk besok 1 minggu yang akan datang mobilnya 2, kemudian minggu yang ketiga 3, bukan seperti itu. Luas rezekinya ini artinya apa? Artinya Allah memberikan kecukupan hasil dari yang kita peroleh. Hati diberikan ketenangan, anak diarahkan mudah, keluarga tentram, itu adalah bentuk dari diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya qobliyah subuh. Kalau suami di rumah bangun jam berapa, Bu? Bu, ini sudah bersuami semua toh? Kalau di dalam jenengan sedaya, suami bangun tidur pagi hari itu jam berapa? Mulai goyah. Kalau saya tanya setiap pengajian, setiap ngisi, kalau pagi bangun jam berapa? Sudah mulai nggak jelas. Bangun jam berapa, Bu? Kacau ini. Utamanya laki-laki, Masya Allah. Yang pertama, yuwassa'ulahu rizquhu, dilapangkan, diluaskan rizkinya, berkahnya melaksanakan qobliyah subuh. Yang kedua apa? Wa yuqallul munaza'atu bainahu wa baina ahlihi. Rumah yang sering digunakan untuk qobliyah subuh, sebelum jamaah di masjid, sebelum jamaah di musola, terlebih dahulu sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Yang kedua, Rasul menjanjikan orang tersebut tidak pernah atau hanya sedikit cekcok ketika laki-laki dan perempuan membangun rumah tangga. Penting atau penting, Bu? Penting atau penting? Laki-laki dan perempuan berkeluarga tidak pernah cekcok, penting atau penting, Bu? Penting. Penting. Saya katakan penting. Karena apa? Kalau kita melihat di medsos itu miris. Ada laki-laki membunuh istri, persoalan sepele. Ada istri membunuh laki-laki, persoalan sepele. Itu karena apa? Karena secara agama orang rumahnya itu tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, maka dari itu nanti kalau sudah sampai di rumah, saya pesan panjenengan matur sama suami, berani atau tidak, Bu? Kok hanya yang sini, Bu? Nanti kalau sampai rumah, matur sama suami panjenengan sedoyo, berani atau tidak, Bu? Yang depan jawabnya gremeng. Apa yang perlu disampaikan kepada suami? Saya kira ngajinya ini laki-laki dan perempuan, ternyata ya perempuan semua. Sampaikan kepada suami, begini maturnya, Bapak atau Abah lah, nyebutnya siapa monggo. Bapak, Abah, tadi saya kajian Ramadan di aula Bang Bapas 69. Ada oleh-oleh Bapak. Oleh-oleh apa? Pesan dari Pak Kiai 1. Ketika subuh bangunnya bangun sing gasik. Berani, Bu? Berani, Bu? Berani. Sesudah bangunnya pagi, panjenengan bilang sama suami, bangun pagi tidak lantas ngopi, Bapak, tetapi pesan dari Pak Kiai,
sebelum jamaah di masjid, di musola, supaya sholat sunnah qobliyah subuh di rumah kita yang kita tempati. Karena kata beliau, keutamaannya menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan kita berkeluarga tambah tenang, mawaddah, sakinah, warohmah, luas rizkinya, berkah qobliyah subuh dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani Bu nggih? Janji Bu nggih? Janji Bu nggih? Ana sing ngrawani. Pesan yang ketiga tadi mendapat oleh-oleh kalau malam walaupun 2 rakaat supaya bangun. Sesudah bangun bukan hanya pipis saja, tetapi sholat tahajud. Kalau Bapak saya bangunkan kok sulit, maka menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak saya minta ikhlasnya, saya gebyur, saya kepiur pakai air supaya nanti bangunnya lebih mudah. Minimal marah-marah itu kan sudah bangun. Minimal marah-marah itu sudah bangun. Sesudah bangun kemudian sholat tahajud 2 rakaat. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang kedua jangan lupa sholat tahajud. Kemudian yang seterusnya di dalam bulan suci Ramadan ini apa yang perlu kita jaga? Kita menjauhi yang namanya ghibah, namimah, kizbun. Ghibah ini membicarakan aib orang lain. Onten apa mboten? Ada atau tidak? Membacakan atau menceritakan aib orang lain. Onten apa mboten? Kok meneng kabeh? Loh, ini paling bahaya. Yang kedua menjauhi yang namanya dusta. Menjauhi yang namanya adu domba. Yang ketiga, yang keempat menjauhi yang namanya hasud, iri, dan dengki. Kalau di tempat kerja ada orang yang hasud, iri, dengki atau tidak, Bu? Onten? Onten, Bu? Hasud, iri, dengki ada? Sangat berbahaya. Karena apa? Karena pertama kali iblis laknatullah ini tidak mau beriman kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Persoalannya hanya satu, karena beliau iri dan dengki terhadap Nabiullah Adam alaihi salam. Yang kedua, karena apa kok sangat berbahaya iri dan dengki itu? Karena pertama kali ada pembunuhan di muka bumi ini, perkara Habil dan Qabil. Habil adiknya Qabil, Qabil kakaknya Habil. Qabil kakak kandung berani membunuh Habil. Persoalannya apa? Hanya satu. Persoalannya adalah karena iri dan dengki. Maka menurut Imam Al-Ghazali, iri dan dengki ini termasuk penyakit hati yang digambarkan oleh beliau bagaikan melihat semut yang hitam. Semut yang apa? Hitam. Melihatnya di waktu malam, tidak ada cahaya. Kemudian semut tersebut bersandar di dalam batu yang hitam. Kemudian yang melihat
adalah orang yang buta. Gambaran penyakit hati. Karena apa? Karena iri, dengki, ribah, semuanya ini ada di dalam diri kita semua. Nah, maka dari itu di dalam bulan suci Ramadan itu orang yang paling berkualitas puasanya diantaranya adalah bisa menjauhi ribah, bisa menjauhi dusta, bisa menjauhi iri dan dengki atau penyakit hati. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah di dalam menjauhi penyakit-penyakit hati. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, ini sampai jam berapa Bu? Bu, sampai jam berapa? 1 jam nggih? Sepakat nggih? Selanjutnya di dalam bulan suci Ramadan ini apa yang perlu kita laksanakan? Sebetulnya mudah. Apa itu? Memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah atau mudah Bu? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Satu kali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Istighfar. Kok mboten kompak? Astaghfirullah minal khotoya. Yang kompak. Astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Kalau kita mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 hari 1 malam Rasul itu istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Wafi riwayatin tidak kurang dari 70 kali. Kira-kira mudah atau mudah Bu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah atau mudah Bu? Pintu surga mudah atau mudah Bu? Bu, istighfare panjenengan 1 hari 1 malam berapa kali Bu? Bu, banyak pencet HP atau banyak pegang tasbih Bu? Bu, suwarga tansah mengolawangi, dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale, rikala urip ana donyane
tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah ya Imam Marus liyasanati anta babullahi mu'tamadi di dunia ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Apal napa mboten Bu? Mboten. Swarga regane murah nanging anahe akeh sing modal istighfar, modal membaca kitab suci Al-Quran. Wong kita ini perangkatnya oleh Allah sudah disediakan. Suruh membaca Quran, ambil Quran, kita diberikan tangan. Ibu-ibu sudah pernah membeli tangan di RSUD Kota Magelang, Bu? Belum pernah. Allah sudah memberikan perangkatnya. Kita disuruh membaca Al-Quran, dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah melihat orang membeli mata di RST Magelang? Sudah pernah? Kalau membeli kacamata saya pun pernah kacamata. Tapi mata sebagai perangkat kita membaca Quran, perangkat kita beristighfar, perangkat kita bertasbih kepada Allah, semuanya ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu. Loh niki, maka dari itu pintu surga terbuka, tiketnya murah, tetapi jarang, tetapi anehnya banyak orang yang wegah, tidak mau. Kira-kira Matahari sama Masjid Agung Magelang 10 hari yang akhir, kira-kira kalau ibu mengamati ramai mana Bu? Masjid kita, musola kita di rumah sana, kira-kira jamaahnya semakin maju atau semakin mundur Bu? Bu, jamaahnya ini yang saya katakan tadi dalam syairnya itu, surga itu betul-betul diobral oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita manusia ini yang kokean polah, yang wegah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ulang singgirnya lagi supaya hafal nggih. Suwarga tansah mengolawa dicawesake kanggo sapa wae. Suwarga tansah mengolah dicawesake kanggo sapa sing kuwati lan becik amale rikala urip ana duh ya Imam Marus liyasanati anta babullahi mu'tamadi fa di dunia ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Pintu surga senantiasa terbuka. Istighfar, membaca Quran, jangan lupa, khususnya di bulan suci Ramadan. Enteng napa abot Bu istighfar Bu? Bu, istighfar, membaca Quran berat atau ringan Bu? Ringan.
Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Kemudian sesudah istighfar, apalagi Ramadan ini supaya meningkat derajat kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk membaca tasbih, tahmid khususnya pada siang, pada pagi dan sore hari. Membaca tasbih, tahmid khususnya pada waktu pagi dan sore hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minimal 33. Pagi 33, sore habis maghrib 33. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pagi 30, sore 33. Karena apa kok pagi dan sore hari? Karena begini Bu, amal kita ini, amal perilaku kita di siang hari, ini sore hari dilaporkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur sampai maghrib, ini melakukan apa? Dicatat, kemudian dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti malam maghrib sampai subuh, kira-kira kita hanya ngorok saja atau tahajud atau witir, semua tindak tanduk, semua perilaku kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melaporkan adalah malaikat yang diperintahkan untuk menjaga pada waktu malam hari. Maka dari itu pagi 33, sore 33. Kira-kira mudah atau berat Bu? Ringan atau berat Bu? Waduh, semuanya berat ini. Ini semuanya berat. Istighfar berat, tasbih berat, pinginnya masuk surga, pinginnya puasanya berbobot. Maka marilah sedikit demi sedikit, pagi 33, sore 33, Al-Quran 2 ayat 3 ayat dibuka dibaca supaya menjadikan tambahan kualitas puasa Ramadan 1445 Hijriah. Amin Allahumma amin. Yang terakhir perlu kita ketahui, di dalam bulan suci Ramadan ini, khususnya 10 hari yang terakhir, khususnya 10 hari yang terakhir, ini adalah hari-hari yang sangat diharapkan supaya kita mengisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di 10 hari yang terakhir itu nanti ada satu malam yang Allah istimewakan, yang Allah rahasiakan kapan waktunya, yang jelas pada 10 hari yang terakhir, yang terkenal dengan malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, Allah menurunkan satu malam yang namanya Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih bagus daripada 1000 bulan. Beramal kebajikan satu malam itu, seandainya kita berpapasan dengan Lailatul Qadar satu kali tahajud, maka bagaikan 1000 bulan kita tahajud. Kalau kita hitung 1000 bulan itu ada sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi tahajud berpapasan, ngepasi bulan suci Ramadan, berpapasan tepat dengan Lailatul Qadar, maka satu kali amal ibadah pada malam itu bagaikan beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan kita dapat menemui yang namanya Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Nah, maka dari itu sekali lagi mari bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari yang terakhir, kita tingkatkan amal ibadah kita. Mulai dari membaca Al-Quran, mulai membaca tasbih, mulai membaca zikir, mulai membaca istighfar dan lain sebagainya, khususnya utamanya 10 hari yang terakhir itu kita sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan hanya sibuk urusan karena belum mempunyai baju lebaran misalnya. Kita sibuk dengan urusan toplese belum ada isinya misalnya, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan ini kita sedapat mungkin kita tingkatkan ibadah kita dengan mengharap menemui malam yang khairun min alfi syahrin, yang dinamakan Lailatul Qadar. Satu hari ibadah pada malam itu lebih berharga atau setara dengan 83 tahun 4 bulan. Amin, Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Ini ada tanya jawab atau tidak, Bu, berkaitan dengan bulan suci Ramadan? Mungkin masih ada seperempat jam sampai pukul 11. Kalau ada mungkin 3 pertanyaan atau berapa. Kemarin waktu di PN Pengadilan Negeri juga di akhir kita walaupun 3 pertanyaan kita adakan supaya nanti pulang itu pasti lebih berbekas yang ketika ada pertanyaan. Kalau ada monggo kita persilahkan, sebelum nanti mungkin doa kita baca bersama-sama. Mungkin diawali monggo, siapa? Mumpung ketemu kita. Yang mudah-mudah saja nggak apa-apa. Monggo kalau ada. Ya, mungkin bisa. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yani. Saat ini pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai dan tausiahnya. Alhamdulillah mendapatkan banyak sekali pencerahan. Yang saya mau tanyakan Pak Yani, tadi dalam sholat tarawih, kalau untuk di kampung saya itu kan sudah otomatis ada sholat
witir Nggih. ini. Kemudian kalau saya insya Allah menunaikan sholat tahajud itu alhamdulillah kan saya sering ya Pak ya. Nggih, monggo. Biasanya saya awali dengan sholat sunnah dulu, Nggih. kemudian ada sholat taubat, kemudian sholat tahajud dan sholat witir. Di situ kan ada beberapa sholat yang Pak ini. Kemudian apakah setelah itu saya boleh untuk melaksanakan sholat witir ini? Yang tadinya sudah nggih. Di sholat tarawih saya sudah mengikuti bersama Nggih. sholat Nggih. itu untuk pertanyaannya. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab nggih. Bahwa sholat witir itu Ibu tidak khusus pada bulan suci Ramadan. Saya ulangi, sholat sunnah witir itu tidak khusus pada bulan suci Ramadan. Pertama. Yang kedua, sholat witir itu adalah jumlahnya yang paling banyak adalah 11 rakaat. Dilaksanakan 1 rakaat boleh, tetapi kalau terus menerus setiap hari 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat, itu kalau fikih, menurut kitab fikih makruh, maka diselang-seling, kadang 1 rakaat, kalau badan pas capek misalnya, kadang 3 rakaat, kadang 5 rakaat dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian berkaitan dengan sebelum kita jawab yang pertanyaan itu, kemudian berkaitan dengan syukril wudhu, sholat sunnah wudhu itu bagus, bagus banget, bagus sekali. Karena apa? Karena saya cerita sedikit. Waktu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini Isra dan Mi'raj, Rasulullah Isra dan Mi'raj, itu waktu Rasul ini melewati surga. Ketika itu Rasul melewati surga, mendengar suara sandalnya sahabat Bilal radhiyallahu an. Bilal di dunia, tetapi Rasul mendengar bahwa di dalam surga itu ada langkah sandalnya sahabat Bilal. Rasul tidak melihat Bilal di dalam surga, tetapi mendengar. Karena begini, orang itu kalau sudah sering interaksi, gaya bicara, gaya berjalannya sudah bisa ditebak. Panjenengan membaca gaya berjalannya suami misalnya, begini pasti bisa. Nah, Rasul begitu, waktu itu tidak melihat di dalam surga, tetapi mendengar iki Bilal iki sebetulnya di dunia, tetapi kok ada di dalam surga, gerak-gerik sandalnya. Ringkasnya, pas Rasul ini turun, kemudian bertemu dengan sahabat Bilal, Rasul mengatakan begini, Bilal, seperti Kanjeng Nabi, tadi saya waktu Isra dan Mi'raj mendengar suara sandalmu di dalam surga, tetapi kamu kan hakikatnya di dunia. Kamu mempunyai amal apa? Bilal menjawab begini Rasul, saya setiap habis wudhu ini sholat yang namanya sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah syukril wudhu. Usolli sunnatali syukril wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Itu diantara keutamaannya. Kemudian berkaitan dengan witir, habis tarawih sudah witir. Kemudian malamnya sesudah sholat syukril wudhu, taubat dan lain sebagainya, terakhir witir kembali, boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena pengertian witir itu adalah ganjil. Ketika misalnya sesudah tarawih ini 3 rakaat atau 1 rakaat, biasanya 3 rakaat ya, 3 rakaat sesudah tarawih, kemudian malamnya lagi kita sebagai penutup sholat malam witir kembali, misalnya 3 rakaat atau 1 rakaat, berarti 3 habis tarawih ditambah 3 misalnya sesudah bangun, 3 ditambah 3 berarti 6. Berarti kalau itu genap berlawanan dengan pengertian witir tersebut, karena pengertian witir itu secara bahasa adalah ganjil. Nah, maka dari itu langkahnya ketika mau witir kembali,
kita adalah misalnya habis tarawih itu 3 rakaat, maka malamnya witirnya ya nambah 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat untuk menyempurnakan yang jumlah totalnya ada 11 rakaat. Kalau habis tarawih ini 3 rakaat, berarti kalau totalnya jumlahnya 11, berarti 11 dikurangi 3 masih berapa? Berapa? 8 ya. Nah, maka dari itu masih kurang 8 rakaat. Nah, kalau kita ingin witir kembali ya kita nanti nambah 2 rakaat. 2 ditambah 3 yang habis tarawih jadinya 5. Atau tambah 4. 3 ditambah 4 jadinya 7. Kalau ingin witir kembali caranya seperti itu. Tetapi kalau habis tarawih witir, penutupnya juga witir, tidak boleh. Rasul mengatakan la witroni filailin. Dalam satu malam itu tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Berkaitan dengan witir. Nah, monggolah. Yang terpenting bahwa witir itu tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi pada bulan-bulan yang lain juga disunahkan untuk melaksanakannya. Minimal 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Berkaitan dengan witir. Mungkin ada lagi, kalau ada 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dari beliau mengatakan bahwa amalan Buddha itu apa, sehingga suara sadarnya saja sudah terdengar dalam surga. Berarti kan ketika itu Rasulullah masih bertanya pada Bilal, Ya. Berarti amalan itu dilakukan oleh Bilal yang mana Rasulullah tidak tahu. Nah, bagaimana apabila umat sekarang ini misalnya melakukan sebuah amalan yang di saat itu Rasulullah belum mengamalkan. Misalnya kadang-kadang ini yang repot itu ketika kita mengamalkan, kita kan disuruh untuk berzikir kepada Allah sebagainya, misalnya. Betul kan tidak seperti itu, dengan hitungan seperti itu untuk kita sendiri kan nggak ada keuntungannya, tidak ada keuntungan dari Rasulullah. Misalnya membuat diri kita mengazamkan bahwa saya ingin membaca istighfar setiap waktu subuh 100 kali, terus tasbih berapa itu ada. Kalau nggak ada hadisnya, nggak ada, itu boleh apa? Oke, ampun nggih. Yang pertama saya jawab bahwa sunnah sukril wudhu itu berarti namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu kesunahan yang Rasul belum melaksanakan tetapi mendapatkan legalitas atau pengesahan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah itu yang namanya fi'liyah, sunnah yang memang Rasul ini mengerjakan, kemudian ditiru oleh sahabat, kemudian ditiru oleh ulama, itu namanya sunnah fi'liyah. Dan ada lagi sunnah aqwaliyah, yang kesunahan yang kita ucapkan. Kemudian berkaitan dengan zikir, yang mana tidak ada hadisnya berkaitan dengan waktu. Begini Bu, bahwa amalan-amalan yang tidak ada pada zaman Rasul, tetapi secara substansi tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak dinamakan bid'ah dolalah. Itu namanya adalah bid'ah hasanah, model yang bagus. Misalnya saya membawa pakaian batik. Kalau kita merujuk pada zaman Nabi, maka tidak ada pakaian batik. Tapi kadang orang memakai batik lebih elegan. Misalnya saya jubahan di sini, saya kira kan lebih elegan memakai batik misalnya.
Atau kalau kita terlalu kaku misalnya, mestinya kan Bapak Ibu dari rumah pergi ke bank Bapak sini naiknya bukan naik sepeda atau mobil. Naiknya kalau kita sakel kepada zaman Nabi, kalau kita serampangan memahami, mestinya kan kita naik kuda atau naik onta. Panjenengan kerso dari sini naik kuda sampai ke rumah. Nah, maka dari itu yang saya sampaikan bahwa berkaitan dengan zikir atau apa, secara substansi zikir ini ajaran, berkaitan dengan waktu mau kapan, mau tempat di mana, itu sebetulnya ajaran secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bukratan wa asila, di pagi dan sore hari. Itu Allah yang memerintahkan. Teknisnya sore hari ini apa kudu jam 5, apa kudu jam 4, apa kudu habis maghrib, terserah panjenengan. Yang pasti bahwa secara substansi ajaran itu adalah dalam bingkai dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten nggih. Saya kira hanya itu saja yang kita sampaikan dalam pertemuan siang pagi ini. 1 jam kita menemani. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat. Bermanfaat, barokah bagi diri kita, bagi keluarga. Terakhir sebagai closing acara, saya pesan sajalah. Al-Quran jangan lupa dibaca. Panjenengan sebagai orang tua jangan lupa membaca Al-Quran. Nanti sudah panjenengan membaca, kemudian ditularkan, diajarkan kepada anak cucu. Kalau tidak bisa mengajari ya monggo lah, di lingkungan sekitar mungkin ada TPQ, mungkin ada majelis diniyah, majelis taklim diniyah, atau kalau tidak bisa mengundang guru ngaji supaya membimbing anak cucu kita semua supaya betul-betul menjadi anak yang solih dan solihah. Dan sering saya sampaikan Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ini kalau urusan makan minum, urusan seperti itulah, itu Allah menjamin. Saya sering sampaikan, kemarin waktu ngaji di Pak Dandim ya saya sampaikan waktu Walimatut Tasmiyah, kalau soal makan minum ini Bapak Ibu, cicak yang hanya bisa ke sana kemari satu gedung ini saja, tidak bisa kemana-mana, ke Jakarta tidak bisa, ke Artos nggak bisa, hanya lingkungan sini, ini kenyang. Apalagi manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau urusan makan, urusan minum. Tetapi Allah di dalam Al-Quran tidak ada jaminan. Kalau diwah-wah luweh cara bahasa orang Jawa, ngaji kono, sekolah kono, sakarepmu, tanpa dikawal betul-betul orang tua, saya yakin itu Allah tidak menjamin seperti itu. Maka dari itu pesan saya terakhir, monggo di samping panjenengan Al-Quran jangan lupa sebagai sumber kebahagiaan, juga anak cucu diajarkan pendidikan sekolah setinggi langit monggo, tetapi usahakan bisa membaca kitab suci Al-Quran, bisa sholat 5 waktu, sehingga ketika dewasa betul-betul menjadi aulad dan sholihin wabanatin sholihat, anak cucu yang sholih dan sholihah, dambaan kita semua, amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, mari kita tutup dengan bacaan doa ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami khususnya yang hadir dalam kesempatan ngaji siang pagi ini, berikanlah keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah, mudahkanlah segala urusannya, berikanlah kami anak cucu yang solih dan solihah, mudahkanlah segala urusan kami, berikanlah kami rizki yang barokah dan manfaat, anak cucu yang barokah manfaat, umur yang barokah manfaat, berikanlah pekerjaan yang barokah manfaat dunia dan akhirat, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah puasa Ramadan ini dapat melaksanakan kewajiban dan kesunah-sunahannya, dapat melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Berikanlah kami puasa yang berkualitas sehingga diterima oleh Engkau ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.